Kalau manggil orang supaya bangun sahur ya. Sahur. Ada yang udah nyambi rebahan nyambi manasin helikopter juga ada. Siska meresahkan ya bun. Iya bun. Iya kemarin lagi rame ya gara-gara kasus si Nisa Sableng. Nisa Sabian maksudnya lah. Oh iya. Ala indie. Ala indie. Indie home. Jangan lihat nih. Itu apa ya mas ya? Ini sesuatu. Oh iya. Disiarkan bersama saya Sidik Baik. Inilah podcast Syariah sama dulur. Seduluran bareng Mas Ijung. Mas Ijung. Oke. Luar biasa ya, keren banget masih di gini ya. Ganteng. Alhamdulillah. Udah jadi ini aja ya, talent di podcast ya. Iya, kebetulan sekarang sibuk di podcast lah. Sibuk bikin podcast gitu. Bikin apa ya? Bikin konten. Ya, sibuk bikin konten. Mas Ijung gimana kabarnya? Saya kabarnya sehat Mas. Sehat, alhamdulillah sehat. Terus juga keluarga di rumah sehat. Pacar sehat juga. Pacar sehat. Gimana pacar Mas Sidik sehat? Ya, kebetulan sampai saat ini masih cukup sih. Oh berarti saya tanya gimana kabar Mas Sidik? Ya alhamdulillah bro, luar biasa. Harus semangat ya Mas ya. Harus hidup mahasiswa. Semangat. Hidup rakyat Indonesia. Gitu. Mahasiswa harus kayak gitu. Oh gini, aku lihat Mas Sidik ini cerah ya. Cerah masa depannya maksudnya. Ya masa depannya harus cerah lah. Ya, jangan sampai masa depannya buruk ya. Madesu. Masa depan suram. Iya, mestakung. Semesta mendukung. Iya, semesta mendukung untuk masa depannya Mas Sidik yang curam apa? Suram. Enggak, Mas, masa depan itu cerah. Iya, cerah. Gitu. Mas Sidik ini katanya aku enggak apa-apa kan tanya-tanya ke Mas. Enggak apa-apa dong, enggak apa-apa. Aku malah tanya ya. Iya, Mas Sidik ini katanya tuh ya, itu cita-citanya dari kecil itu jadi penyiar radio. Kecil segini Mas. Ya maksudnya ini perwujudan kecil segini Mas. Oh iya. Kalau besar kan besar, masih udah gede gitu kan. Iya. Cita-citanya sebagai apa gitu. Iya, katanya dari kecil cita-citanya jadi penyiar radio ya. Benar, iya. Pernah lah punya keinginan buat jadi penyiar radio karena dulu kalau lagi santai di rumah suka dengerin radio sih. Berarti Sidik kecil pernah berkeinginan menjadi seorang penyiar radio. Penyiar radio, betul sekali. Hati kecil Mas Sidik berkata ingin menjadi seorang penyiar radio begitu ya Mas. Penyiar radio. Oh ini, aku pengen tanya lagi nih Mas Sidik nih. Gak apa-apa kan ya Mas? Gak apa-apa. Mas Sidik pernah nggak kayak mencoba, kan udah pernah latihan jadi penyiar radio ya? Udah pernah latihan ya? Ya sedikit pernah. Terus gini, pernah nggak Mas kayak menyiarkan sesuatu yang agak ekstrim gitu? Sesuatu yang agak ekstrim? Ya, yang kayak apa contohnya Mas? Ya menyiarkan ini, orang meninggal gitu Mas. Itu bukan penyiar Mas. Kalau bukan penyiar apa? Iya tapi penyiar juga ya. Penyiar ya. Tapi penyiar berita duka itu berita Mas. Duka. Kalau mungkin yang lain Mas gini, yang khasnya ini ya Indonesia. Apa? Menyiarkan sahur. Sahur tiap Ramadan aku pasti itu Mas bangunin orang di masjid sahur. Ya. Gimana Mas kayak apa? Coba pernah? Ini perlu dicontohin berarti. Pernah nggak gitu? Pernah karena tiap tahun sih. Kayak apa coba Mas pengen tahu? Biasanya gini, kalau manggil orang supaya bangun sahur ya. Sahur gitu. Terus warganya pada jawab hayo gitu. Jadi kalau Mas Sidik bilang sahur itu warganya hayo gitu. Hayo sahur gitu ya. Hayo sahur gitu. Mantap. Gitu sih lah. Contoh kecil lah gitu. Penyiar radio kayak yang di Upin Ipin ya, radio dulu gitu. Iya, radio yang Sepigo gitu Mas. Tahu nggak? Itu botak kan Mas, rambutnya. Tapi kita nggak botak juga terkesan kayak Upin Ipin ya. Iya karena sering bareng sih. Sering bareng jadi kayak Upin Ipin ya. Nanti tambah kurang apin. Kurang kucing ya. Besok bisa lah hadirkan apin loh ya. Hadirkan apin. Oke. Itu ya di podcast pertama ini ya, podcast Syariah sama Dulur. Kebetulan kita perdana bareng Mas Ijung ya. Iya. Ijung. Jadi podcast Syariah sama Dulur ini merupakan wadah buat penyampaian ataupun ajang buat kita selaku Dema Fakultas Syariah yang mengadakan atau
apa ya bahasanya ya Mas? Ya kita kemarin kan sebelumnya minggu lalu itu kita buka kolom aspirasi yang kita Kolom namai aspirasi. SMS. SMS Sambat Maring Syariah. Ada lagunya Mas. Ada lagunya apa? Gimana? SMS Sambat Maring Syariah. Oi. Kayak lagu sosis. Ada oi-nya Ada belakangnya. O-nya. Oi. Bukan, Mas. Oi-nya Coba malam. diulang Oi yang enak tuh. SMS Sambat Maring Syariah. Oi. Kayak Gitu. gitu. Iya gitu, Mas. Boleh dijadikan jargon. Gak usah kayak gitulah, udah Nggak usah biasa lah ya. aja. Ya, kebetulan ini tadi sempat disinggung ya sama Mas Ijum, kita beberapa minggu yang lalu itu membuka kolom aspirasi. Itu tadi yang namanya Sambat Maring Syariah. Nah, banyak banget nih yang masuk ke masuk aspirasi dari keresahan mahasiswa Fakultas Syariah sekitar ada 200-an, Mas. Mas ini jangan grogi ya, biasa aja gitu. Enggak sih, santai. enggak. Kita santai kan di sini kan? Nah, santai sih. Soalnya kita ini harus ada santai. rokok sama kopi, Mas. Ada rokok, ada kopi. Berarti ada rokok, ada kopi. ada rokok, ada Dalam kopi. artian santai gitu. Santai. Mas Ijum juga boleh ngopi kok. Ini Oh, boleh. kita join di sini lah, satu lah, berbagi gitu. Karena kita sebagai manusia harus berbagi lah ya, Mas. Satu Betul? rasa, satu jiwa, Satu rasa, satu jiwa, apa lagi? satu Satu komando, satu asa. satu satu asa. Asa kita berdua gitu. Ya, Asik sekali ya. Ya. Jadi kemarin itu ada sekitar 200-an lebih. Oh, banyak ya. Banyak sih, tapi kita di sini nggak mungkin menyampaikan semua aspirasi keresahan-keresahan. Gak Kita mungkin bacakan semuanya satu-satu. dibahas, gak Nggak mungkin. Karena apa ya, kita sedikit merangkum lah, karena mayoritas memang hampir aspirasi dari mahasiswa Fakultas Syariah itu sama gitu. Jadi nanti kita bakal satu persatu lah aku pas ya gitu. Kita mulai dari yang pertama ya Mas. Nanti kita jawab bareng-bareng aja ya Mas. jawab bareng-bareng Iya, gitu. biar enakan. biar enak lah, biar enak. Siapa tahu nanti ada beberapa pertanyaan yang gak bisa saya jawab gitu Mas. Iya sih itu. Yang pertama ini langsung ya. Oh ini karena apa? Kita kuliah offline online terus ya. Udah berapa semester kita kuliah online Mas? Gak usah dihitung lah, Nggak usah sakit. sakit ya. Udah. Sakit. Jadi ini yang aspirasi pertama ya, aspirasi pertama. Bosan kuliah online Min. Kira-kira wacana kuliah offline kapan ya? Nah, Itu. ini dari mahasiswa Fakultas Syariah ya. Iya pastinya. Tapi kita rahasiakan Kita sensor lah ya. sensor. Tapi yang jelas ini aspirasi dari semua mahasiswa Fakultas Syariah. Betul. Bosan kuliah online Min? Iya. Jadi Ya, bosen, ya kita nggak semua bosen lah nggak ya. cuma dirimu Mbak atau Mas ya yang merasakan bosan kuliah online, karena ya layaknya hubungan saja ya Mas ya. Betul. Biasanya kan di hubungan lama-lama itu bosenan ya, ada ya. Tapi kita yang enggak ya, kita pacaran tapi nggak bosenan ya. Kita nggak pacaran Mas. Maksudnya bukan kitanya pacaran. Oh iya. Enggak kita ya. nggak pacaran. Kita nggak pacaran. Enggak. Kita nggak pacaran. Iya, maksudnya nggak pacaran gitu. Nggak pacaran. Iya. Maksudnya kan kalau dalam pacaran biasanya kan ada yang kayak bosen gitu kan. Apalagi kuliah yang online lama-lama ya bosen. Pasti bosen. Kalau pertama mungkin sih enggak ya, kayak contohnya gini. Kayak tahun pertama kita kuliah online itu mungkin kayak masih tabu, masih asik-asik gitulah. Mahasiswa itu asik, ada yang kuliah online nyambi rebahan, nyambi manasin helikopter juga ada. Ada itu. Sultan sekali. Sultan itu mungkin si Tapi kok Kiano bisa sih. di IAIN ya? Kalau nggak Rafathar yang kuliah itu kan ada helikopternya bapaknya itu. Mantap. Ya, gitu. Terus ada juga yang kuliah online itu nyambi ini panen katanya. Panen. Oh, aku salah satunya Mas. Oh, gitu. Aku salah satunya. Petani. Iya, orang tua aku petani. Jadi kalau waktu musim panen, aku pulang tuh Pulang ke rumah. ke kampung halaman, bantu-bantu lah. Kadang-kadang ya sambil bawa HP, kadang-kadang ditanya sambil pakai tudung, sambil pegang pacul gitu. Macul. Ya Pak, gitu. Hadir Pak, lagi macul, mohon maaf ya gitu ya. Gak apa-apa ya Pak. Gitu. Ya lanjutkan. Iya. Gitu ya. Pak dosen jauhnya, gak apa-apa. Nggak. Iya. Gak apa-apa. Gitu sih. Terus apa lagi? Terus kalau wacana nih Mas, kira-kira Wacana kapan kuliah ya? offline. Sementara kita informasi dari kampus itu nggak ada informasi yang faktual belum ada kapan ya? ada kuliah offline. Sementara sejauh ini kita sampai semester depan itu masih online ya, kayak gitu. Tapi memang dari Kemendikti kemarin itu ada wacana proyeksi untuk kuliah offline bagi kampus-kampus yang ada praktikumnya. Praktikum ya. Iya, karena memang kepentingan praktikum kayak gitu. Kalau kita mungkin belum ya. Kita belum lah.
Tapi ini juga apa ya, diprioritaskan juga buat mahasiswa-mahasiswa semester tua, Iya. semester yang lawas. Ya udah pada lumutan lah kulitnya. Yang lah udah ya. kritis. Ya, kritis. Dalam artian mereka harus ke jenjang skripsi itu ya. Kritis sambil meringis-meringis gitu, meringis-meringis nangis gitu, mau merebes mili gitu ya Mas. Kritis meringis nangis gitu. Jangan gitu dong Mas, kita nanti juga jadi mahasiswa tua. Tapi ya semoga kita bisa lulus tepat waktu lah. Kita doakan semoga kakak-kakak seperguruan kita yang udah semester tua itu segera lulus. Gambate kakak. Ya. Gambate. Semangat ya, kalian masih apa? Sedang diperjuangkan untuk apa ya, menikmati detik-detik sebagai mahasiswa. Iya, gitu. Itu buat infonya ya. Terus kemudian lanjut kedua nih. Ada lagi Nih. Oh ini minta kuota gitu. Kuota kapan turun? Itu aja sih, mau maksa offline kan nggak bisa gitu. Kuota nih. Ngomong-ngomong terkait kuota nih, Mas Ijum gimana? Ya nggak tahu ya. Kuota kapan turun? Tapi gini, kemarin itu memang kita mendapatkan informasi dari teman-teman mahasiswa ya, dari kawan-kawan mahasiswa itu mereka ada yang katanya dikirim kartu perdana, diamplopin gitu. Tapi memang kita masih bertanya-tanya, ini sosialisasi dari kampus yang memang kurang transparan, kurang terbuka, atau kita yang masih bingung, kita yang masih nggak tahu gitu. Kalau kemarin aku dapat informasi katanya kita harus sinkronisasi di Siska. Sinkronisasi? Iya, baru dapat kuota atau kartu perdana itu. Tapi aku udah sinkronisasi nggak dapat. Sama sekali nggak dapat. Ya itu, jadi harapan mahasiswa menjadi pupus dengan kebijakan kampus. Tapi waktu itu aku juga sinkronisasi juga sih Mas. Udah sinkronisasi. Tapi sinkronisasi hati Mas. Oh iya. Sinkronisasi hati. Hatinya udah sinkron tapi nggak jadian gitu ya. Iya, sayangnya nggak jadian. Jadian cuma dia jadian sama orang lain. Ya sebaiknya nggak usah diceritain Mas. Aib, itu aib. Bukan aib. Terkadang itu apa? Menahan diri. Warna kehidupan. Udah cukup Mas, saya nggak tegang ya. Nggak apa-apa ya. Terus kita berlanjut ya ke aspirasi selanjutnya nih. Terus bentar, ini ada ini masukan Mas. Masukan buat lembaga kemahasiswaan. Sudah terfikirkankah program dan bagaimana cara untuk meningkatkan semangat intelektual mahasiswa? Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Iya Mas, jadi kayak gitu ya. Kita sebagai wakil mahasiswa yang sekarang ini duduk di kepengurusan Demak Fakultas Syariah itu, ini memang kita merhatikan dengan baik ya, bahwa kekurangan organisasi yang sebelum-sebelumnya itu mereka mewadahi mahasiswa untuk meningkatkan semangat intelektual, tapi mereka nggak melihat kebutuhan mahasiswa, bakat dan minat mereka. Gak memperhatikan di situ ya. Jadi proyeksi program kerja yang kita sajikan, baik proker atau agenda, nanti kita lebih ke melek, lebih mendengar bahwa mahasiswa butuhnya apa sih. Mahasiswa non-NK itu butuhnya terwadahi dalam ranah bakat minatnya seperti apa gitu. Sehingga nanti ya semangat intelektual tetap meningkat, wacana keilmuan tetap ada, dan ya good lah, cocok untuk mahasiswa kayak gitu. Bakat dan minatnya bakal diwadahi di situ ya, dengan kita mau mendengarkan terlebih dahulu bakat minat dari mahasiswa fakultas. Betul Mas, kayak gitu. Bagus tuh itu. Terus nih selanjutnya nih ada keresahan lagi nih. Tapi harapan nih, bawa harapan Mas. Harapan. Biasanya kalau terlalu berharap biasanya ujungnya kecewa. Iya. Soalnya sesuatu yang berlebihan biasanya ya hasilnya kurang maksimal. Jangan over lah ya. Jangan over. Overprotective di hubungan juga nggak baik. Nggak baik kan. ya. Overdosis juga nggak baik Mas. Overdosis apa itu? Is dead soalnya biasanya. Overdosis. Overdosis apa itu biasanya? Iya, dosis apa aja Mas. Jangan terlalu sayang lah. Nanti malah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Wah, gitu. Bahaya itu ya. Iya gitu. Bahaya. Sakit hati. Iya. Nih lanjut nih. Nih ada satu harapan. Saya harap luring bisa segera dilaksanakan. Saya merasa membayar UKT tapi hanya untuk membeli nilai. Gimana nih Mas Ijo? Itu memang yang sedang dirasakan oleh semua mahasiswa. Hampir semua ini ya. Cuman tuh nggak semuanya sih. Hanya beberapa mahasiswa yang memang merasa bahwa ini daring ini tuh nggak efektif. Dosen ada yang katanya seenaknya sendiri, warna-warni dosen. Ada yang katanya kuliah kok tiba-tiba dikeluarkan dari grup, dosennya baper. Ada Mas gitu. Terus ada juga yang katanya ini dosen datang kayak ngasih tugas udah ditinggal, sehingga mereka merasa kayak ini kurang efektif masalah kuliah. Kalau tatap muka langsung kan enak, iya kan, tanya jelas, ada diskusi, ada segala macam, presentasi itu kan. Nah, kalau online tuh kayak mereka kayak rasanya ini nggak efektif, nggak tersampaikan dengan baik mata kuliahnya, tapi dapat nilai. Jadi
kayak membeli nilai gitu rasanya. Mungkin kayak Iya gitu sih, Mas. Tapi temenku juga ada Mas yang dikeluarin dari grup itu selama perkuliahan. Oh gitu. Itu karena pakai foto profil, tapi foto profilnya apa ya? Bikin kaget dosennya. Kagetnya gimana? Itu tiba-tiba ada itu apa? Artis Korea gitu di situ. Oh, K-pop K-pop gitu. Kan K-pop. pasti dosennya kan heran ini apa sejak kapan? Ada- Sejak kapan ada mahasiswa dari Korea Oh, gitu. Ternyata malah mahasiswa Oh bisa aja kesalahpahaman antara dosen dan mahasiswa yang gara-gara foto profil yang dipasang itu K-pop, jadi salah paham dikeluarkan aja gitu. Nah, iya itu. Kadang-kadang Jadi jangan kurang asal gitu. pasang foto profil ya. kalau bisa pasang foto profil kita berdua apa? Kalau bisa pasang foto profil mantan mungkin. Mantan siapa? Mantan presiden. Boleh, boleh dong. Kita pasang foto profilnya Pak Jokowi. Oh, bukan Pak Jokowi, Pak SBY. Pak SBY. Sebagai bentuk apresiasi kita bisa. Bentuk kasih sayang juga ya, Mas. Oh iya bisa. Terus kita lanjut ya, guys. Terus ini selanjutnya nih. Wah, ini. Pokoknya UKT kudu mudun. Kudu banget ya. Kudu mudun. Anggar ora ya wai kota paling ora 50 giga seminggu. Wah, anjir. Aduh, anjir malah. Gak boleh. Ya, nanti kita kena lisensi ya. Kena lisensi nanti, kena UU ITE. Wah, Bentar ya senjata. saya bacanya. Pokoknya UKT kudu turun. Kudu turun. Anggar ora ya. Ini kayak Mas ora jadi. Ora jadi. Ora jadi. Ora jadi. Kalau menurut Cemi itu ora jadi sama Ora jadi. si siapa? Uben. Uben. Iya, ora jadi. Ora jadi. Gimana nih? Ya, kita udah turun. Kita udah turun ini ya? mahasiswa baru atau mungkin Iya. memang mahasiswa yang nggak tahu menahu soal demo KT kita ya. Kita udah turun 20%. Semua PTKIN di Indonesia itu Hampir ya? demo semua. Demo. Ada yang turun 10%, 20%, bahkan ada yang nggak turun. Tuh. Kita turunnya 20% tapi bersyarat. 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 Ya itu salah satu perjuangan juga lah ya Mas. Ya harus tetap disyukuri, jangan insecure tapi bersyukur. Bersyukur. Gitu. Kita udah dapat potongan 20% Di atas walaupun langit masih ada langit. nah, iya itu. Walaupun apa ada beberapa syarat ya, itu salah satu perjuangan kita lah buat meringankan beban-beban orang tua itu. Kalian mahasiswa kan beban orang tua juga kan. Harus semangat lah meringankan beban orang tua. Iya, betul. Gitu. Kayak gitu. Tapi ini yang aneh itu sih Mas, apa? Minta 50 giga per minggu. Ini kan kita heran sebenarnya 50 giga per minggu ini buat apa? Ini gitu. anaknya minta UKT kudu turun. Tapi kalau nggak turun itu minta dikasih 50 giga Per kuota minggu. Per minggunya. Ini saya curiga ini YouTuber apa gimana? YouTuber, Gamer mungkin. gamers, YouTuber gaming series. series, apa TikToker? Kayak gini ya. Kali kan sempat viral kan? Jamet Kuproy. Jamet Kupro. Kuproy gitu. Aku tuh penasaran Mas sama singkatan Jamet Kupro itu. Mas Ijum belum tahu? Belum tahu sampai sekarang. Jamet Kuproy itu dari Jamet, itu Jamet dari jambul metal. Oh, jambulnya metal. Jadi rambutnya jambul itu dari apa unsur-unsur band-band metal kan biasanya lancip-lancip ke atas gitu ke kan. atas gitu ya. Kalau Kupro itu kuli proyek. Kuli proyek. Gaya itu Gaya berpakaiannya. pakaiannya itu apa ya hampir kayak nggak beda jauh lah sama kuli-kuli proyek gitu. Tapi ya kuli proyek juga berjuang itu menghidupi keluarga. Iya, panjang umur para kuli-kuli proyek di luar sana ya. Kuli-kuli proyek. Terus nih kita berlanjut ya Mas, berlanjut ke. Ini mohon maaf ya Mas, saya agak pilek sih kayak gitu. Nggak apa-apa. Bukan corona ya. Nggak apa-apa. Karena memang cuacanya agak dingin. Oh, agak dingin. Iya, Iya, makanya emang. saya ini pakai jaket. Emang belakangan ini cuaca lagi nggak jelas sih lah. Sebenarnya tadi kan saya udah menolak kan Mas diajak ngobrol kayak gini kan karena memang saya lagi agak pilek tapi Mas Didiknya memaksa gitu. Ya nggak apa-apa. Ini ada rokok, saya boleh ngerokok? Boleh. Oh, Ini kan cuacanya agak dingin nih, ada kopi biar buat menghangat sedikit lah gitu. Apa-apa. Tapi ini ngomong-ngomong udah hangat ya Mas ya? Udah hangat. Iya, kayak Apa? lampunya warnanya kuning Iya, gitu. kuning. Udah hangat. Oh, kenapa kuning Mas gitu? Ini bohlam sih ya kuning. Karena ini apa ya? Saya kenapa warna kuning itu ngambil dari filosofi pitik, Mas. Pitik. Kok pitik sih? Ya kalau apa ya di desa-desa ya kalau ada ayam baru netes ya. Ada ayam netes, telur netes itu biasanya dipisah dari induknya, Mas. Kok ayam netes? telur menetas kan jadi pitik tuh, pitik ayam, anak ayam itu biasanya di desa-desa itu dimasukkan ke dalam apa, kandang ya, kandang tertutup. Nah di situ dalamnya dikasih bohlam Mas, dan itu bohlam warna kuning buat menghangat gitu. Memang bohlam kuning itu menghangatkan. Jadi ini
settingan studio yang seperti ini dari lampunya warna kuning itu terinspirasi dengan pitik juga ya ternyata. Pitik ternyata. Pitik guys, pitik gitu. Ya selain bohlam juga kita di sini saling menghangatkan juga lah ya Mas. Dengan suasana ya. Betul banget. Suasana kekeluargaan kan pasti menghangatkan. Menghangatkan Gitu. Kita berlanjut Mas. Berlanjut dong. Berlanjut. Nih, Kita masih membahas terkait membahas keresahan mahasiswa. keresahan mahasiswa. Nih, melihat sepak terjang siswa, melihat sepak terjang LK, bukan siswa, kita mahasiswa. Melihat sepak terjang LK Fakultas Syariah dari tahun ke tahun. Ini. Tidak sedikit LK yang mampu memberikan impact nyata kepada mahasiswa. Oh, ini berbicara terkait impact nyata dari LK ke mahasiswa. Nih, Saya sedikit ini ya menarik ke redaksi yang dibawa oleh mahasiswa ini. Saya sedikit memikirkan, mau rokok ya? Ya mau ngerokok lah Mas. Memikirkan terkait ini. Kalau khasnya Melayu Malaysia. Malaysia itu sepak bola itu bola sepak. Ini untung bukan mahasiswa dari Malaysia ya. Kalau tanyanya nanti rancu. Melihat terjang sepak, bola sepak gitu kan. Iya. Menerjang. Iya. Sepak terjang LK atau mungkin track record LK ya. Nggak berimpact ke mahasiswa gitu. Betul. Ya itu memang selalu kita perhatikan ya. Kalau mungkin untuk track record dari LK terutama Fakultas Syariah ya dari tahun dulu mungkin ke jenjang karir sebelumnya sampai yang sekarang itu memang ya kita memang susah penerapannya ya, dalam artian itu kesadaran LK sendiri. Kalau dari Dema sendiri kita memang melek lagi, kita balik lagi ke kita melek. Iya. Melek. Jangan merem. Jangan merem nanti petang. Nanti gelap gitu. Gelap, gelap gitu. Gelap. Ya, terus lanjut. Ya, maksudnya itu. Kita lebih melek lagi bahwa kita adalah wakil mahasiswa, jadi ya otomatis kita seduluran dengan mahasiswa. Mahasiswa butuh apa sih? Oh, mereka butuh diperhatikan. Mereka mereka butuh disalurkan aspirasinya terkait akademik, mahasiswaan dan lain-lainnya. Jadi kita hadirkan suasana perseduluran antara mahasiswa non LK dengan kita yang ada di LK bahwa kita bukan wakil mahasiswa yang asal duduk-duduk aja dan tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkan mahasiswa sekarang. Kayak gitu. Kita di sini saling membutuhkan lah ya Mas. Kita saling bahu membahu. Tapi dalam artian kita menyajikan feedback ke kalian semua, impact yang kita hadirkan. Kita tetap butuh partisipasi kalian. Gitu. Jangan kalau misalnya ada aspirasi jangan omongin di belakang lah. Iya. Kenapa sih suka banget di belakang? Coba salib kita ke depan. Iya. Itu ya Mas. Selangkah lebih maju. Salib kan asik. Yang penting jangan nikung sih. Iya, jangan nikung. Nikung nanti terlalu nikung kan repot. Bisa nabrak leneng kan. Gimana? Iya, terlalu nikung kan dengkulnya bahaya. Iya, bisa bahaya. Apalagi dengkul-dengkulnya kan dengkul yang jalanan di Indonesia kan bukan sirkuit MotoGP. Bukan gitu. Oke, kita berlanjut ya Mas. Berlanjut Itu tadi. Terus kita ada koreknya Mas, ini mati. Oh, ya mati ya. Silakan. Mati. Ya. Sambil menyalakan rokok. Nih, ada salah satu aspirasi. Kami hanya ingin keadilan dan hak kami dihargai. Karena kami manusia yang mempunyai hak. Hidup mahasiswa. Ini hidup rakyat di Indonesia. Ini kalau dari kata-katanya kayak mahasiswa yang sering ikut demo, Mas. Kata-katanya sedikit ya. Kita juga Mas. Iya. Demo Fasya 2021. Maksudnya Dema Mas. Demo. Iya sih. Gimana nih Mas? Ingin keadilan dan haknya. Iya, kita betul ya sesuai redaksi yang di bawah ini ya. Kami hanya ingin keadilan dan hak kami dihargai. Karena kami manusia yang punya hak. Iya. Mahasiswa, dosen, petani, siapapun itu manusia semuanya gitu kan. Nggak ada yang siluman atau apa kan, nggak ada ya. Nggak ada. Ya, sekalipun Mimi Peri juga manusia. Iya kan? Betul nggak sih? Mimi Peri ya manusia sih. Sekalipun Mimi Peri manusia kan. Dalam artian kita mahasiswa semester bawah, tengah, atas semuanya manusia. Jadi kita mempunyai hak, terutama hak di kampus. Kita jangan sampai merasa harapan kita menjadi pupus karena kebijakan kampus. Betul Mas? Betul sekali. Betul Mas. Betul. Iya. Itu ya sebagai mahasiswa lah. Nih ada pertanyaan terakhir lah Mas. Oh ini terakhir nih. Karena dari 200-an mayoritas tadi terkait kuliah online,
kuliah, Kuota. subsidi kuota itu udah terjawab lah ya, bisa terjawab gitu. Terus ini yang terakhir nih. Ini agak apa ya? Agak kata-katanya agak lucu sih. Gimana ya memang? Gimana? Siska meresahkan ya Bun gitu. Iya Bun. Kok bareng ya? Cie, Iya sehati sih, ya? sehati. Ya iya Bun gitu. Siska meresahkan. Meresahkan. Jagat raya harus. Enggak, Kayak- Jagat kampus hijau. Jagat kampus hijau. Jagat kampus hijau. Kampus hijau. Iya sih, resah jadi luka. Daun jatuh. Itu kayak judul lagu ya. Iya judul lagu, resah jadi luka. Tapi ya kalau memang Siska saking meresahkannya menjadi luka bagi mahasiswa. Iya sih, hampir setiap itu ya. Mau pergantian semester. Mahasiswa rata-rata terluka. Aduh ini gimana Siskanya ini segala macam. Wah, tetek bengeknya lah itulah Siska ya. susah diakses. Ya, pokoknya itulah ya Mas. Tapi ini kok sedikit lucu ya redaksinya. Siska meresahkan ya Bun gitu. Maksudnya ini apa ya? Gimana? Aku nebak-nebak aja ya Mas ya. Ini mahasiswa ini mungkin sering curhat ke ini si Bunda Dorce. Jadi Siska meresahkan ya Bun gitu. Bunda Dorce udah almarhum Mas. Wih, saya lupa Mas, saya Lupa ya. Mohon maaf ya ya. almarhum Bunda Dorce. Jangan gitu dong Mas. Iya. Ya. Ini bukan untuk lawakan ya. Bukan lawakan. Memang Mohon saya maaf ya. spontanitas. Mohon maaf ya. Saya nggak inget kalau memang Ya Udah itu. almarhum. Ya udah almarhum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya itu menunjukkan sikap manusiawi kita kadang-kadang lupa. Ya, Mas. ya mungkin memang dengan bundanya dia sendiri maksudnya loh. Iya. Itu kan beda lagi kalau emang ke pacarnya, curhatnya. Siska meresahkan ya yang Iya. Tapi yang ini jangan ke saya Mas, jangan lihat saya Mas. Tapi ini mungkin apa ya, mahasiswa yang apa menyampaikan ini mungkin ini apa, Siska meresahkan ya Bun, mungkin ini ditujukan buat ibundanya Siska. oh jadi Siska punya bunda. Mungkin ini mahasiswanya temannya Siska. Kok nggak bertanggung jawab dengan Siska yang susah diatur gitu loh. Ya nggak tahu ya. Tahu mungkin ibundanya pergi atau gimana nggak tahu sih. Ya Mungkin Siska ini kayak maling kundang. Durhaka ke bundanya. Durhaka. Iya. Yang sistem yang ada gitu. Servernya kurang baik, segala macam. Ya itulah ya, Siska memang meresahkan lah ya Mas. Ya kembali lagi lah ya, kampus kita belum punya cukup dana lah ya buat Kayaknya nggak usah dibahas itu udah dibahas kayak lah ya. Ini udah menjadi apa? Kultur, tradisi. Bukan hal tabu kita. Bukan hal tabu. Ya, udah Mas. Cukup Sakit sih. sakit ya. Ya buat mahasiswa baru yang mau nanti mau masuk IAIN jangan kaget lah. Sistem Siska memang kadang-kadang meresahkan. Lah kadarnya lah ya. Gitu. Ya itu mungkin ya sementara buat keresahan-keresahan mahasiswa dari mahasiswa Fakultas Syariah. Sementara di podcast kita membahas hal itu dulu gitu. Gimana nih Mas Ijum setelah membaca menjawab dari banyaknya keresahan-keresahan mahasiswa, ada kesimpulan nggak nih dari Mas Ijum? Simpulannya ya. Pertama begini, saya merespon bahwa ini adalah kesadaran kalian ya bahwa sesuatu yang perlu kalian sampaikan harus disampaikan. Apalagi kami yang duduk sebagai wakil mahasiswa itu kami adalah tangan kalian. Akan kami ulurkan tangan kami ke birokrat kampus. Kayak gitu. Mau ada public hearing, mau ada audiensi, segala macam kita bisa tuntut birokrat tingkat fakultas sampai tingkat I, kita bisa collab dengan DEMA fakultas lain dan bahkan DEMA-I. DEMA-I bisa ya? Bisa banget. Bisa. Gitu. Ya memang sudah saatnya kita menggebrek, dobregan, dobrak. geruduk, guys, geruduk. Tapi jangan budayakan geruduk gitu loh. Jangan budak. Iya, apalagi dengan bukan mayoritas, rektor kita Pak Kiai, kemudian ya banyak lah dosen-dosen kita juga Pak Kiai. Kita perlu taktim, taktim. Insyaallah. Masya Allah, subhanallah, tabarakal. Jangan gitu Mas, aku lagi kayak ini loh, sedikit sensitif dengan kata-kata yang rohani ya. Karena kemarin baru ada kasus terbaru, iya. Apa itu? Lagunya rohani tapi sikapnya roh halus. Roh halus asli. Sikap Lagunya rohani. Perilaku. Lagunya rohani, perilakunya roh halus. Masya Allah. Kok Masya Allah? Astagfirullah. Mesti pada tahu kan. Pada tahu ya. Ya emang itulah. Kita serempetkan saja maksudnya. Enggak, kita sensor aja. Gitu. 1 jam gitu maksudnya. Ya itu ya podcast kita hari ini bersama Mas Ijum ya. Ya tapi intinya ini ada lagi Mas. apa? Udah Kelihatannya Mas Ijum masih menggebu-gebu ya. Iya kemarin lagi rame ya gara-gara kasus si
Nisa Sableng. Nisa Sableng, Nisa Sabian maksudnya Mas. Oh iya, gimana? Ya mungkin karena tingkahnya sudah gak karuan jadi Nisa Sableng ya. Wiro Sableng tadinya Wiro Sabian. Nah, kayak gitu. Itu katanya khilaf sih Mas. Khilaf. Tapi khilaf sampai 2 tahun ya Mas. Sampai ketemu lebaran 2 kali. Kita jangan hibah Mas. Dosa. Dosa. Masya Allah. Masya Allah. Gimana kita bukan infotainment yang sukanya menghibahkan orang. Betul. Tapi kita apa adanya kita kayak gitu. Belak-belak. Tapi Cablak. unik ya, gara-gara fenomena itu teman-temanku yang cewek ya, yang pada punya pacar cowok itu mereka malah larinya ke Dukun. Ini mungkin ada yang ke dukun ya, butuh apa tolak bala. Tolak bala. Supaya enggak apa? Iya, Supaya cowoknya enggak ada pelakornya. Oh, gitu. Kemarin ada aku ketemu temanku itu cewek ya, lagi sama pacarnya itu cowoknya disembur gitu. Loh, sampai kayak gitu? Iya disembur terus habis itu dibacain mantra kayak gitu Mas. Oh, itu kayak orang lagi ya? Iya, Kayak bayi baru lahir. Ya. disembur pakai gitu. Itu Dibacain. mungkin bukan pacarnya tapi mungkin dukun itu ya. Apa mungkin pacarnya merangkap jadi dukun? Mungkin pacarnya merangkap jadi dukun. Mungkin itu. Kita mahasiswa jangan yang kayak gitu lah. Kita realistis aja lah ya. Iya. Realistis Pakai terhadap logika. hal itu. Pakai logika gitu. Nggak usah yang rohani roh halus roh. Logikakan saja sudut pandangku tentang mereka Itu. yang banyak tanya tanpa udah Mas, membuat. ini kayaknya udah terlalu malam apa ya Mas? Jam berapa ini? Ini kita kebetulan bikinnya malam-malam ya. Malam-malam. Jadi memang kriap-kriap seperti ini meripatku dan meripatmu ya Mas. Meripatnya nang di. Meripatmu loh gitu. Itu. Nah. Oh iya, sebelum kita tutup ngopi Mas, ngopi. Diseruput dulu kopinya. Seruput kopine adem hatine. Nah, itu. Anget Mas. Katanya cuacanya dingin tadi. Tapi Join ya, kopine Mas? adem Mas. Nggak apa-apa Mas. Jangan salahkan kopi yang Jangan dingin. salahkan kopinya, tapi hatimu yang dingin. Enggak Mas. Apa? Katakannya apa sih? Jangan salahkan kopi yang dingin. Jangan salahkan kopi yang dingin. Karena kopi pernah hangat dan kamu diamkan. Karena kopi pernah hangat dan kamu diam. Itu kayaknya aku pernah baca di itu Mas. Ini masih Enggak, ini aku bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Oh, Karena oke. memang kemarin aku ngopi bersama Senja. Kemudian kemarin aku kan sore-sore ngopi nih di tengah-tengah kondisi di mana sang fajar merah. Kok fajar merah? Fajar merah. Ya merah sih ya di situ. Iya, Senjanya senja merah jambu. bukan senjata anjing ya. Iya, bukan. Senja yang naik. Memang senja itu khas ya, sore-sore gitu. Aku lagi ngopi gitu kan, nyeruput kopi, senjanya naik, senjanya enak banget ya. Semestanya mendukung. Tiba-tiba aku jadi bijak lah, keluarlah kata-kata ala-ala indie, Ala-ala indie. indie home. Jangan sebut merek. Oh iya, Jangan sebut merek. ya udah, indigo. Indigo. Ya, indigo. Ya, itu mungkin ya. Jadi indigo Oke. tuh yang punya lagu Leja itu indigo. India. Oh iya, India. Indonesia. iya, Indo. Cintai produk lokal Indonesia. Cintai produk. Lokal pride. Cintai produk lokal. Katanya suruh cinta produk lokal tapi malah masih impor gitu ya. Ya itulah. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Saya juga resah Bun gitu. Keberagaman. Ya sedikit curhat ya Mas ya. Karena memang ini bantuan pemerintah belum sampai. Belum sampai. Pantes. Malah dikorupsi ya Mas. Aduh. Malah dikorupsi. Ya, dari awal dari mungkin dari atas itu Indomie. Kalau sebut mereknya Mas. Ya nggak apa-apa sih. Dari atasan itu 1 dus Indomie sampai ke Bawah masyarakat. Indosat. Bukan. Dan sampai ke bawah mie ABC. Ya habis. Dari harga 10.000 turun jadi harga. Tapi mie biasa enak juga sih Mas. Enak. Enak. Terus ini juga sih apa? Ya itulah. Jangan lihat ini. Jangan lihat. Itu apa ya, Mas, ya? Ini sesuatu. Oh iya. Lanjut. Itu ya mungkin itu ya podcast kita malam hari ini ya. Tapi kita bakal hadir lagi kok di podcast selanjutnya. Nanti mungkin bareng pemateri yang berbeda karena di setiap pemateri pasti kita bakal sajikan sesuatu yang berbeda dan tentunya Jangan pemateri Mas, kayak formal banget. Oh, iya. Bintang tamu. Bintang tamu. Ya. Guest star. Tentunya kita akan undang bintang tamu yang kece badai. Kece. Ala-ala YouTuber yang bikin podcast gitu. Iya gitu. Nah, itu kelar mana ya? Oh, kayak gini ya? Enggak. Biasanya tuh yang kayak gini tuh menyero Mas. Kamu menyero nggak? Aku bukan menyeru Mas. Menyero atau garangan? Garangan. Garangan. Iya. Garangan. Itu ya.
itu podcast kita pada malam hari ini, bukan pada malam hari, pada kali ini. Pada kali ini. ya buatnya malam-malam. Buatnya malam-malam. Ya bagi kalian buat mahasiswa Fakultas Syariah yang sedang menonton ini bisa nih request buat konten yang cocok dibahas sama kita. Terus siapa yang mau kita hadirkan di sini? Nah, boleh tuh bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Kalau enggak bisa beri masukan di akun Dema Fakultas Syariah atau Syariah Semedulur, bisa di situ. Nanti kita bakal mengusahakan untuk mengundang Ya bisa mengundang sih kalau memang dibutuhkan kita mengundang siapa kita bisa undang. Mengimplementasikan apa yang kalian ingin mengaplikasikan. Itu ya podcast kita pada kali ini. Saya Sidik Baik bersama Mas Ijum. Inilah podcast Syariah Semedulur.